Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Kumarunisek. Saya dari kelas Agribis D dengan NIM 2103211000094. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanah organik pertanian. Yang pertama yaitu pengertian dari bahan organik tanah. Apa sih bahan organik tanah itu? Yaitu semua bahan organik yang telah mengalami perombakan baik secara alami atau termali di dalam dan di permukaan tanah, baik yang masih hidup atau yang mati, tetapi tidak termasuk bagian tanaman di atas permukaan tanah yang masih hidup. Bahan organik tanah juga terdapat variasi dalam struktur kimia bahan organik yang menghasilkan suatu teori bahwa bahan organik tanah tersusun dari campuran heterogen yang didominasi oleh substansi koloid organik yang terdiri dari gugus fungsional dan nitrogen. Lalu selanjutnya tanah humus. Tanah humus dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, substansi humus adalah molekul organik dengan struktur kimia yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelas biopolimer. Yang kedua yaitu ada non-humus substansi, yaitu adalah struktur organik yang dapat diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam kelas biopolimer yang terdiri dari polisakarida, gula, protein, asam amino, lemak, lilin, dan lignin. Selanjutnya yaitu ada komponen bahan organik tanah. Yang pertama yaitu komponen yang mati atau dead organic matter, yaitu komponen mati terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologi dan kimia. Komponen mati bahan organik juga dapat dibedakan menjadi materi yang tidak berubah atau ciri morfologi material yang aslinya masih terlihat dan produk atau material yang sudah mengalami transformasi humus. Lalu yang kedua yaitu ada komponen yang hidup atau living organic matter, yaitu komponen hidup bahan organik yang terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah atau meso dan mikrofauna, dan ada mikroorganisme biomasa atau mikrobial biomasa. Nah, apa sih biomasa mikroorganisme itu? Biomasa mikroorganisme dapat diartikan sebagai komponen hidup bahan organik yang berada di dalam sel mikroorganisme di dalam tanah, yaitu terdapat bakteri, fungi, algae, dan protozoa. Biasanya mikroorganisme menjadi penting karena peranannya dalam siklus unsur hara dan agregasi tanah. Mikroorganisme memainkan peranan penting di tanah melalui dua peranan, yaitu yang pertama sebagai agen yang melaksanakan degradasi residu tanaman yang membebaskan unsur hara dan CO2. Lalu yang kedua yaitu sebagai salah satu sumber hara atau label core of nutrient. Selanjutnya, bahan organik partikulat biomasa dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, serasa, yang didefinisikan sebagai paling atas dari permukaan tanah yang umumnya terdiri dari sisa-sisa tumbuhan atau bagian tumbuhan yang telah mati. Lalu yang kedua yaitu ada kandungan bahan organik makro, di mana di dalam tanah ditentukan oleh manajemen dalam pengelolaan tanah. Penelitian yang dilakukan oleh Patra et al. 1999 memperlihatkan bagaimana pengelolaan tanah dengan aplikasi nitrogen dapat mempengaruhi kandungan bahan organik makro di dalam tanah. Lalu yang ketiga yaitu ada bahan organik terlarut atau dissolved organic matter, yaitu dapat didefinisikan sebagai molekul organik dengan berbagai ukuran dan struktur kimia yang berbeda. Bahan organik terlarut berperan penting dalam transportasi unsur hara dan bahan pencemaran di dalam tanah. Selanjutnya yaitu ada biomasa fauna atau binatang, yaitu mikrofauna di dalam tanah seperti nematoda dan serangga umumnya belum dipelajari secara intensif atau ekstensif sebagai mikroorganisme tanah, terkecuali kelompok semut yang banyak diteliti sebagai invertebrata tanah. Dalam beberapa kasus, fauna di dalam tanah diteliti sebagai populasi dibanding sebagai biomasa sehingga tidak bisa dibandingkan dengan biomasa dari kelompok lain. Populasi dari fauna tanah umumnya dipengaruhi oleh pengelolaan tanah dan perubahan musim dalam satu tahun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.